Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali ngopi bareng Cak Heru. Sekarang kami ada di satu tempat wisata yang luar biasa, Bukit Karang, Gunung Kidul, di pantai. Ngobrol santai bersama Ustadz Ilyas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini hari yang luar biasa ini. Ya, Membahagiakan. Iya. Tidak selalu harus di pesantren ya, tidak selalu di kantor ya. Ini kita coba keluar, tetap diskusi, literasi, cari inspirasi, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi para sahabat semuanya. Baik, ada satu tema yang kali ini di tempat ini akan kami diskusikan tentang ain. Apa itu ain? Ya, kalau kita berbicara di era digital pada saat ini, kemudian di situ orang berlomba-lomba ya untuk bagaimana supaya mengikuti arus, mengikuti media. Bisa kita ketahui ada televisi dan yang lain. Yang lebih penting lagi, bagaimana kita harus memahami betul ada namanya media sosial, medsos. Mungkin saya punya WA, punya Facebook, punya Twitter, dan yang lain sebagainya. Di situ memang sangat gampang, mudah untuk komunikasi dengan sangat cepat. Kemudian bahkan dakwah pun juga tersampaikan dengan sangat luar biasa, bisa dijangkau oleh masyarakat luas, apalagi anak-anak muda. Nah, cuma yang menjadi satu perhatian dan harus hati-hati, ternyata ada satu sisi dampak negatif yang apabila kita tidak bijak akan sangat berpengaruh, yaitu penyakit ain. Tiba-tiba saja sakit, tiba-tiba saja kecelakaan, tiba-tiba saja bahkan mati. Nah, apa penyakit ain? Maka bersama Ustadz Ilyas nanti akan memberikan pemaparan secara lebih mendalam lagi ya tentang penyakit ain. Gimana Ustadz? Iya. Penyakit Ain. Iya. Seperti apa penyakit ain? Penyakit ain ini ada karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-ainu hakun. Jadi ain, penyakit ain itu nyata ada, benar adanya. Dan bahkan dijelaskan oleh Rasulullah, walau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqatuhul ain. Kalau seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, maka yang mampu mendahului takdir itu adalah ain. Nah, apa itu ain? Ain ini dari kata ainun. Ainun itu artinya mata. Berarti penyakit ain ini penyakit yang memang disebabkan oleh mata. Tapi bukan jadi penyakit mata ya? Mata. Bukan penyakit mata, buta, tapi penyakit yang itu ya? disebabkan oleh pandangan mata orang lain. Bukan pandangan mata kita, karena kita tidak bisa melihat diri sendiri ya. Tapi disebabkan oleh pandangan mata orang lain. Pandangan mata orang lain. Dan itu memang nyata ada. Ada. Iya. Ustadz Ngapunten, di literasi sejarah zaman Rasulullah seperti apa? Nah, zaman Nabi itu juga ada. Ada seorang sahabat Nabi itu yang terkena penyakit ain. Nah, sebabnya adalah dia sahabat ini bernama Sahal bin Hanif. Jadi dia suatu saat mau mandi, nah dia membuka bajunya. Nah, kemudian ada sahabat yang lain yang melihatnya. Ternyata sahabat yang melihat ini begitu kagum dengan kulit yang dimiliki oleh Sahal bin Hanif ini. Sahabat ini bernama Amir bin Rabi'ah. Maka Amir bin Rabi'ah ini memuji, wah alangkah indahnya kulitmu. Laki-laki itu ya? Iya, padahal lebih sama-sama laki-lakinya. Tapi kan laki-laki Amir bin Rabi'ah ini, dia ya namanya melihat sesuatu yang mengagumkan ya. Ada laki-laki yang punya kulit itu bagus, bersih, putih ini. Maka Amir bin Rabi'ah ini kemudian memuji alangkah bagusnya kulitmu. Bahkan lebih bagus daripada kulitnya gadis ini.
Nah tiba-tiba saja Sahal bin Hanif ini kemudian sakit ini. Jadi dia seperti lumpuh dan tidak bisa ngapa-ngapain sampai kemudian dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian Rasulullah memberikan solusi bagaimana cara mengobatinya. Baik. Caranya gimana, Ustaz? Nah cara mengobatinya Rasulullah kemudian memanggil Amir bin Rabi'ah itu dan Rasulullah kemudian menasehatinya, kenapa kamu sampai mencelakakan saudaramu? Tapi kan Amir bin Rabi'ah itu mencelakakan saudaranya, itu kan tidak sengaja. Nah kemudian Rasulullah itu maksudnya adalah, kenapa kamu mencelakakan saudaramu? Halla barokta. Nah kenapa kamu tidak mengiringi dengan musibah yang kamu timbulkan itu dengan keberkahan, dengan kebaikan? Nah caranya adalah sahabat ini Amir bin Rabi'ah ini kemudian disuruh wudhu dan kemudian dia wudhu dengan sempurna. Nah air yang jatuh dari anggota badan yang dipakai oleh Amir bin Rabi'ah ini, jadi air yang jatuh dari badannya Amir bin Rabi'ah yang berwudu ini kemudian digebyurkan ya, disiramkan ke badannya Sahal bin Hanif ini, dan kemudian Sahal bin Hanif ini langsung sembuh ini. Jadi penyakit ain ini memang begitu cepat sekali sakitnya dan begitu cepat sekali sembuhnya. Ini menjadi ciri khas penyakit ain. Itu kalau ketahuan. Kalau tidak ketahuan, satu ketakjuban memandang seseorang dengan takjub dan dia tidak menyadari itu, sehingga menyebabkan saudaranya itu jatuh sakit karena ain. Penyakit ain tadi. Ini bagaimana itu solusinya? Kadangkala orang yang memandang ini memang tidak sadar dan tidak sengaja bahwa pandangannya, ketakjubannya ini bisa mencelakakan sesuatu yang dilihat. Sesuatu yang dilihat ini bisa orang, bisa barang, bisa hewan, bisa apa saja. Nah itu kadang tidak sadar atau kadang memang sengaja, yaitu ketika ada rasa iri, rasa benci di hati orang yang memandang. Baik. Maka ini kemudian bisa mencelakakan. Baik, berarti versi lain saja ya. Ketakjuban itu juga tidak diperkenankan karena dikhawatirkan bisa mendatangkan ain. Yang kedua adalah kebencian. Sama-sama dari pandangan. Sama-sama dari pandangan mata. Oke. Baik, kalau ketakjuban mungkin ya. Mungkin kita bisa mengendalikan. Asalkan ini perlu ini juga ya. Perlu apa? Perlu kontrol diri ya. Misalnya kita melihat sesuatu kemudian takjub. Apa bisa mungkin dengan menyebutkan sesuatu mungkin Masya Allah atau Astagfirullahaladzim atau bagaimana supaya menghindari penyakit ain itu yang ditimbulkan dari diri kita kepada orang lain. Itu memang ada tuntunannya supaya tidak mencelakakan apa yang dilihat. Kalau dalam Al-Quran itu diajarkan untuk membaca Masya Allah, la quwata illa billah. Untuk kita. Untuk orang yang melihat. Untuk orang yang melihat membaca Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, kalau atau bisa juga membaca Masya Allah, Tabarakallah. Jadi memang kalimat Masya Allah ini digunakan untuk memandang sesuatu yang menakjubkan. Jadi bukan Subhanallah. Kita kan kadang-kadang tanpa sadar melihat sesuatu yang indah terus membaca Subhanallah ini. Ya, salah. Aslinya itu salah. Bukan salah, mungkin tempatnya nggak tepat ya. Tempatnya kurang benar. Mestinya kita membaca Masya Allah. Itu sudah cukup. Masya Allah, indah sekali bagi ini. Yang memandang. Pemandangan ini. Bagi yang kemudian dia terdengar, ya, yang dipandang, supaya terhindar dari penyakit ain. Apa yang dibaca? Nah, kalau yang dipandang ini dianjurkan untuk mengingatkan. Kalau dia sadar, ini katakan Masya Allah, la quwata illa billah. Atau katakan Masya Allah, Tabarakallah. Mengingatkan orang yang memandang. Kalau untuk diri sendiri, mengingatkan orang yang memandang, termasuk kan teman kita ya. Ada teman kita yang begitu kagum dengan anak kecil umpamanya. Langsung aja ingatkan deh, baca Masya Allah, Tabarakallah ini. Supaya pandanganmu tidak mengganggu, mencelakakan anak ini. Tapi kan ada cara yang semacam preventif ya. Preventif itu kan kayak imunisasi.
kayak infek apa namanya? Supaya Zaman sekarang imunnya itu iya. terjaga. Zaman sekarang itu apa istilahnya? Suntik. Iya, suntik itu. Imunisasi. Nah, itu kan imunisasi ya. Nah, ada yang sifatnya itu preventif, jadi penjagaan. Nah, gimana Ustaz? Nah, untuk yang bersifat penjagaan ini mungkin nanti kita lanjutkan ya Ya. setelah Setelah jeda. jeda Baik, berikut terima ini. kasih. Nanti akan tetap berlanjut di sini, di tempat ini, di tempat yang luar biasa indahnya, masih bersama Ustadz Muhammad Ilyas. Assalamualaikum. Baik, kita lanjutkan bersama Ustadz Ilyas. Menarik sekali Ustadz tentang Iya. penyakit ain. Kalau tadi kita sudah membahas tentang penyakit ain disebabkan oleh ketakjuban. Jadi luar biasa, sesuatu hal yang luar biasa yang kemudian membuat kita takjub. Harus dihindari. Jadi kita harus menahan diri dan ingat para sahabat, setiap apa yang kita lihat dan itu mengandung ketakjuban, maka kemudian disunahkan untuk sebagai penjaga supaya ketakjuban kita tidak sampai menghancurkan, mencelakakan orang-orang di sekitar kita, apalagi yang kita cintai, maka katakanlah Masya Allah. Nah, ini adalah satu kunci ya, supaya kita tidak mendatangkan bahaya kepada yang lain. Nah, bagaimana kalau di situ kebencian? Tentunya kita sendiri kalau sebagai orang Islam, orang mukmin memang harus menghindari betul. Jangan sampai kita benci dengan saudara kita seagama, seakidah, sebangsa dan setanah air, ya sesama manusia. Tetapi ini yang menjadi sulit Ustaz, ketika orang lain yang membenci. Iya. Orang lain yang membenci. Masalah salah dan tidak salah kan kita nggak ngerti. Tetapi kemudian ketika orang lain membenci kita, membenci manusia yang lain, apakah tetap bisa menimbulkan dampak datangnya penyakit ain? Iya. Kalau yang membenci itu orang lain dengan itu kebencian juga, yang iya, teramat sangat. Dengan kebencian yang teramat sangat itu bisa mendatangkan penyakit ain. Nah, kita ini bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa mengendalikan diri kita. Iya, supaya apa yang kita lihat Ya. itu tidak sampai rusak oleh pandangan mata kita. Ya. Tapi kan kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Orang lain. Nah itu, Iya. ini yang menarik ini. Bagaimana caranya? Nah, ya otomatis kita itu yang harus membentengi diri kita supaya kita ketika dipandang oleh orang lain itu tidak sampai celaka. Nah, caranya itu ya dengan memperbanyak doa. Baik. Di antaranya ada doa ta'awudz itu ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan kemudian ada lagi al-mu'awwidzatain ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu kan bagian dari doa-doa. Tapi ada lagi khusus ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, saya potong dulu. Ya. Apakah ta'awud, kemudian membaca surat-surat tadi itu memang diniatkan atau dirutinkan sebagai semacam imunitas dari penyakit ain? Itu bisa jadi imunitas, bisa sifatnya bisa untuk penjagaan. Nah, Diniatkan, bisa juga bisa juga untuk pengobatan. Oh gitu. Iya. Baik. Kalau untuk pengobatan kan berarti penyakit itu sudah ada. Dia terkena penyakit ain. Nah, terus kemudian dibacakan doa-doa ruqyah. Dan dibacakan doa-doa ruqyah itu bisa. Tapi bisa juga yang sifatnya itu preventif, jadi sekedar penjagaan itu juga bisa. Berarti ada hubungannya dengan gangguan jin ya? Penyakit ain? Iya, ada. Karena penyakit itu kan ada kalanya disebabkan oleh semacam jin. Nah, termasuk pandangan mata. Ini kan penyakit yang di luar kendali kita. Jadi kalau dikatakan itu karena virus, nah kalau karena virus mungkin lebih mudah ya barangkali ya, kita berangkat ke dokter. Tapi kalau karena gangguan jin dan karena gangguan mata, ya pandangan mata itu tadi, ini kan virusnya itu apa coba?
Lebih sulit itu. Iya, lebih sulit ini. Bisa jadi virus penyakitnya hidup itu gara-gara Iya, pandangan iya. mata itu. Memang betul-betul imunitas kita itu harus terjaga Iya. betul itu ya. Iya. Baik, doanya Pak Ustadz bisa disampaikan Ustadz? Nah, imunitas kita itu kan sifatnya bisa dengan obat-obat dari dokter itu ya. Bisa dengan, kalau masa kecil itu ada imunisasi itu kan untuk fisik. Tapi ya ternyata itu tidak cukup. Tapi perlu juga kita menjaga diri kita dengan doa-doa. Ya. Nah, salah satunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, doanya ini mudah sekali. Dan itu bisa kita baca setiap hari, juga kita baca untuk anak-anak kita, cucu kita itu bisa kita baca. Nah, bunyinya itu adalah a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Oke. Jadi a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Aku mohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari gangguan setan dan gangguan hewan-hewan yang mencelakakan dan dari gangguan pandangan mata. Dari gangguan pandangan mata orang. Nah, gangguan pandangan mata inilah yang disebut dengan penyakit ain. Ini. Oke. Baik, luar biasa Ustaz. Kita kembali ke zaman sekarang. Iya. Literasi sejarah sudah, penyakit ain ada. Iya. Di zaman Rasulullah ada, zaman para sahabat ada. Sampai sekarang pun juga ada. Nah, sekarang lebih rumit lagi. Iya. Pertanyaannya, ketika orang hanya dengan memandang takjub seorang ustadz, Iya. atau mungkin dia seorang selebritis, kemudian dia selalu saja punya performance yang baik kan, Iya. baik itu di media sosial, profilnya ada, Iya. videonya ada, gambarnya ada, Iya. kemudian ada ketakjuban. Apa bisa itu? Ustaz? Bisa. Bisa. Iya, bisa. Karena semua yang dipandang dengan pandangan takjub itu bisa celaka. Tapi semua itu tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasulullah sudah menegaskan al-ainu hakun ini. Jadi penyakit ain itu benar adanya. Kembali ke imunitas iya, ya. Iya. Akhirnya Nah, seperti makanya itu. mungkin bagi kita ya yang kadang nongol di media sosial, kita jangan sampai lupa untuk membaca doa Masya Allah, Tabarakallah ini. Masya Atau mungkin Allah. itu ditulis, atau mungkin itu dibaca. Nah, terus kemudian kita ini juga jangan sampai terlalu banyak meceng juga. Meceng yang berlebihan ini. Kecuali yang Apalagi kalau bermanfaat. sampai, iya, kecuali itu yang Kayak kita, bermanfaat. lagi meceng kan? Ya, Nah, ya, ya. apalagi kan sampai kadang-kadang memamerkan keluarga Ya, ya, ya. keluarga-keluarga yang wanita itu dipamerkan di media sosial Baik. ini. Nah, itu kalau sampai menimbulkan ketakjuban yang berlebihan dari orang yang memandangnya, nah ini bisa berbahaya. Hati para YouTuber ya, yang sering sekali upload Iya. sesuatu yang kadang-kadang tidak penting. Iya. Dan kadang-kadang itu menjadi privasi yang dijaga. Iya. Keluarganya, anaknya, suaminya, istrinya. Istrinya. Yang semua kadang-kadang kan Iya. di apa ya, di-upload gitu Iya, ya. dipamerkan. Hati-hati. Karena ada penyakit namanya Jadi Ini hati-hati harus kalau kita pamer. sangat harus hati-hati. Iya. Tapi kalau untuk bermanfaat, Insya Allah ada Masya kebaikan. Allah, imunitasnya. Iya. Yang penting Baik. ya jangan lupa membaca doa Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Baik, para pemirsa, sahabat-sahabat saya semua, alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kajian yang sangat luar biasa. Di pinggir pantai, sepoi-sepoi, ilmu yang sangat bermanfaat. Dari Ustadz Ilyas, terima kasih Ustadz Ilyas. Penyakit ain, saya sampaikan ulang, ini menjadi hal yang sangat penting. Di dunia digital, sosial media menjadi hal yang tidak bisa kita hindarkan, tapi ada dampaknya. Antara lain adalah hindari berlebihan, hindari foto-foto ya, atau Pamer. video pamer-pamer yang berlebihan. Karena ada ternyata penyakit
ain, dan itu tidak kita sadari karena penyakit ain itu dari pandangan orang lain, merasa takjub dengan sesuatu. Jadi ini harus kita hindari. Yang pertama itu. Yang kedua, para sahabat, imunitasnya apa sih? Banyak doa, zikir. Jangan lupa kemudian membaca Masya Allah, membaca zikir, surat-surat, membaca ayat-ayat ru'yah dan yang lain sebagainya sebagai penjagaan kita. Karena dunia sosmed itu bisa kemana-mana. Wajah, video kita bisa kemana-mana. Oleh karena itu, supaya kita tidak dalam keadaan bahaya, ya kita harus menjaga sesuai dengan sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Dan ingat, jangan membenci dan jangan takjub secara berlebihan. Wajar-wajar saja. Tetap semangat ngopi bareng Cak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.